yaitu Bapak Dr. Haji Syahrijal Abbas MA, kemudian Imam Ustadz Miswar Muhammad SPDI. Selanjutnya kami mohon kepada jamaah salat Id agar dapat berdiri untuk masuk safnya. الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة جامعة الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها
فسيجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Shadaqallahu azim. Kaum muslimin sidang jemaah Id rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mampu menunaikan berbagai hak dan kewajiban, baik sebagai hamba Allah, sebagai anggota keluarga, maupun sebagai anggota masyarakat dan warga negara Republik Indonesia. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar selalu bersyukur kepadanya. Jika kamu bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi sebaliknya, jika kamu ingkar akan nikmat Allah, maka ingat, siksa dan azab Allah itu amat pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kemudian selawat beserta salam mari sama-sama kita persembahkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia mulia yang dalam perjalanan sejarah hidupnya tidak pernah berhenti mengajak, membimbing dan memberikan pencerahan kepada umat manusia. Risalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah jalan yang menjamin dan mengantarkan kita pada keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di hari akhir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada pagi hari ini, kaum muslimin datang berkumpul ke tempat ini, Masjid Raya Baitur Rahman, dalam rangka merayakan hari kemenangan, hari yang suci dan hari yang penuh barakah. Kegembiraan kaum muslimin diwujudkan dengan mengagungkan asma Allah melalui tahmid, tahlil dan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
walillahil hamd. Kemenangan, kesucian dan keberkahan yang diperoleh kaum muslimin tidak lain karena kesuksesannya menjalankan ibadah puasa 1 bulan penuh lamanya. Orang yang beruntung adalah orang yang berhasil memanfaatkan bulan Ramadan secara maksimal, baik dalam menjalankan ibadah ritual maupun menjalankan ibadah sosial. Sebaliknya, orang yang merugi adalah orang yang membiarkan bulan Ramadan berlalu tanpa diisi dengan berbagai aktivitas yang bermanfaat, baik bagi dirinya maupun orang lain. Ibadah puasa yang telah kita jalankan 1 bulan penuh lamanya, di samping kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga sebagai upaya mendidik jiwa manusia mencapai martabat muttaqin. Orang yang bertakwa adalah orang yang bersih jiwanya, tidak ada lagi dosa dan nista, dan tidak ada lagi noda yang dapat merusak kesucian jiwa manusia. Oleh karena itu, puasa Ramadan yang baru saja selesai kita laksanakan diharapkan mampu mengembalikan kita pada jati diri yang asli, fitrah, sebagaimana anak yang baru lahir dari kandungan ibunya yang bersih dari noda dan dosa. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai fitrah berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan lahiriah dan kebutuhan batiniah manusia. Proses penyucian jiwa manusia tidak hanya melalui ibadah puasa yang menahan lapar dan dahaga, tetapi juga melalui harta berupa kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah bertujuan untuk membersihkan jiwa dari sifat tamak, rakus dan cinta harta yang berlebihan. Sifat ini akan membawa kita pada kebinasaan, kerusakan dan kehancuran, baik pada individu maupun kehidupan sosial. Implikasi lain dari zakat fitrah adalah terajutnya tali silaturahmi dan terbangunnya sikap saling peduli antar sesama, terutama kaum duafa, fakir miskin, dan anak yatim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin orang yang menyantuni fakir miskin dan anak yatim akan bersamanya dalam surga Jannatun Na'im. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin sidang jemaah Id rahimakumullah, upaya penyucian jiwa pasca Ramadan mesti kita lakukan secara terus menerus, baik melalui ibadah ritual maupun ibadah sosial. Hari yang fitri ini mari kita jadikan sebagai momentum memperbaiki diri, meningkatkan ibadah dan berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah yang Maha Suci. Hari Raya Idul Fitri adalah hari di mana kita akan dikembalikan oleh Allah pada dasar yang asli, berupa jiwa yang suci, jiwa yang terbebas dari noda dan dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keberuntungan bagi orang yang selalu berusaha mensucikan dirinya. Dalam Al-Quran Allah menegaskan, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan diri dan ia ingat nama Tuhannya lalu dia salat. Tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan duniawi, padahal kehidupan akhirat jauh lebih baik dan lebih kekal. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'siruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Para ahli sufi seperti Zunnun al-Misri dan Abu Yazid al-Bistami
memahami bahwa upaya penyucian jiwa merupakan kebutuhan naluriah manusia. Manusia bisa mendekati Allah kalau jiwanya suci. Allah yang maha suci hanya bisa dekat dengan orang-orang yang suci. Tidak logis kiranya kalau manusia yang berlumuran dosa dapat mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, upaya penyucian jiwa melalui taubat, puasa, zakat fitrah, dan berbagai bentuk ibadah ritual lainnya merupakan jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sidang jamaah Id rahimakumullah, fitrah manusia pada hakikatnya adalah makhluk beragama. Ia memiliki keterkaitan dengan Allah sebagai Khaliknya. Ketika Allah meniupkan ruh kepada manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala berdialog dengan ruh sebagaimana dilukiskan Al-Quran dalam surah Al-A'raf ayat 172. Adakah aku ini Tuhanmu? Ruh manusia menjawab, benar, Engkau Tuhan kami dan kami telah menyaksikannya. Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Perjanjian yang termaktub dalam surah Al-A'raf ini seringkali diingkari dan dilupakan oleh manusia, padahal manusia sendiri yang membuat perjanjian tersebut. Manusia pada hakikatnya cenderung untuk taat kepada Allah, namun dengan sifat lupanya kadang-kadang ia mengingkari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh keyakinan dan ihtisab merupakan realisasi perjanjian yang kita buat ketika ruh ditiupkan ke dalam jasad. Ibadah puasa merupakan bentuk ketaatan dan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki fitrah hidup bersama dan penuh rasa tolong-menolong satu sama lain. Puasa Ramadan sebenarnya mengembalikan kita kepada fitrah sebagai makhluk yang memiliki rasa tolong-menolong, rasa saling membantu, saling menasehati, dan saling menebarkan kasih sayang antar sesama umat manusia. Sebaliknya, manusia yang tidak memiliki rasa empati atas penderitaan orang lain, tidak bersedia mengulurkan tangan demi meringankan beban orang lain, serta tidak peduli kepada fakir, miskin, dan anak yatim, pada dasarnya mengingkari eksistensi fitrahnya sebagai manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mengecam orang yang berperilaku demikian dan memasukkan mereka dalam golongan orang yang mendustakan agama, sebagaimana ditegaskan dalam surah Al-Ma'un. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah telah menempatkan manusia sebagai makhluk mulia dan makhluk bermartabat. Kemuliaan manusia sebagai makhluk Allah bukan hanya dari asal usul dan proses penciptaannya, tetapi juga dari eksistensi materi berupa akal dan nafsu. Dua unsur ini akan menentukan derajat kehidupan manusia di dunia dan di hari akhir. Manusia yang menggunakan akal untuk berfikir dan merenungkan ayat-ayat Allah sehingga mampu melakukan berbagai aktivitas yang bermanfaat, maka ia akan menjadi manusia mulia dan bermartabat, bahkan melebihi kemuliaan yang dimiliki oleh malaikat. Sebaliknya, manusia yang menurutkan hawa nafsu akan menjadikan dirinya hina dan nista, tidak hanya di hadapan Allah, tetapi kadang-kadang juga di hadapan manusia. Allah menegaskan dalam surah At-Tin ayat 4 dan 5, sesungguhnya kami jadikan manusia itu sebaik-baiknya, kemudian kami jatuhkan ia pada lapisan yang serendah-rendahnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin. Bahkan dalam ayat lain,
Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan manusia yang bergelimang dosa dan tidak mau bertaubat akan berada pada derajat yang sama dengan hewan, bahkan lebih rendah dari itu. Oleh karena itu, kehadiran Idul Fitri merupakan momentum pengembalian manusia kepada fitrahnya. Manusia sudah seharusnya hidup dalam kesucian, terutama dalam menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menerima hamba-hamba yang bersih dan jernih hatinya, sebagaimana disebutkan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 89. Allah hanya menerima orang yang datang kepadanya dengan hati yang suci dan sejahtera. Illa man atallaha biqalbin salim. Hati yang bersih adalah hati orang yang selalu mengingat kepada Allah, hati orang yang menebarkan kasih sayang, hati orang yang suka memberikan maaf, tidak berdendam, tidak melakukan fitnah, dan tidak menganiaya satu sama lain. Oleh karena itu, pada hari raya Idul Fitri, kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk senantiasa membuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Pemaafan yang kita berikan merupakan langkah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin sidang jamaah Id rahimakumullah, marilah pada akhir khutbah ini kita merenung kembali pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang mesti kita lakukan pada hari raya Idul Fitri. Yang pertama, pada hari ini kita dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengulurkan tangan, saling memaafkan atas segala dosa dan kesalahan. Pemaafan yang kita lakukan semata-mata karena Allah dan rasa ikhlas yang muncul dari hati sanubari yang paling dalam. Kedua, rajut kembali tali silaturahim dengan saling kunjung mengunjungi, saling berkomunikasi sesama muslim, karena silaturahim akan memperkuat ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, kunjungilah orang tua dan atau berkomunikasilah dengan mereka dan minta maaflah kepada keduanya. Sekiranya mereka sudah berpulang ke rahmatullah, ziarahilah kuburnya atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka telah mendidik dan menyayangiku sejak kecil. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Demikianlah khutbah singkat pada hari ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berdoa semoga kita menjadi hambanya yang bersih jiwa, bening hati, dan mudah-mudahan Allah akan mempertemukan kita dengan bulan Ramadan yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin,
والعاقبات للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته